Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gap. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan aku Tika Dan aku Angel. dan hari ini di studio kita telah kehadiran dua orang narasumber yang berprestasi baru aja memenangkan ajang nasional. Langsung aja kita sapa Kak Citra dan Bang Holong dari The Ringo Record dan The Gill House. Apa kabar Kakak Bang? Alhamdulillah sehat. Apa nih Bang Kak aktivitas belakangan ini nih? Boleh tahu dulu nih pas PPKM ya? Nah, awal dulu nih. Abang dulu. Kalau saya kegiatan sehari-harinya, saya dagang sih. Wih dagang apa itu Bang? Dagang ya usaha kecil-kecilan. Wah ini wirausaha nih Tribuners ya. Kalau Kakak apa nih Kak? Sama sih sebenarnya. Oh ini Juga. mungkin satu usaha atau apa nih Kak? Enggak, dia cabangnya mungkin. Tiga Lingga. Saya kan domisili di Tiga Lingga di Sidikalang ya? Kuta Bunga itu. Oh di Sidikalang, kalau Kakak di Medan. Aku di Di Medan. Nah Tribuners, perlu diketahui juga ya bahwa Kak Citra dan Bang Holong dan kawan-kawan baru saja memenangkan kompetisi Dendang Rempah oleh Jalur Rempah. Itu kategori umum nih Tribuners. Kita kasih sama dulu nih sama Kak Citra DKK dan Bang Holong. Mungkin Kak Citra nih ya Kak, mungkin boleh ceritakan Kak mengenai ajang kompetisi nasional yang diselenggarakan oleh kementerian ya Kak ya? Iya. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu buat program Jalur Rempah. Gitu. Itu program untuk apa ya? Untuk membangkitkan kembali lah kejayaan Jalur Rempah di Nusantara. Waktu itu belum Indonesia namanya ya, Nusantara gitu. Nah, kegiatannya banyak sebenarnya. Ada penelitian, ada simposium. Nah, salah satunya ada lomba. Gitu. Di lomba ini juga banyak sekali lombanya. Ada lomba penciptaan lagu ya, ada lomba vlog, ada lomba nulis, gitu-gitu deh. Nah, di nasional di Jakarta itu mereka membuat lomba Dendang Rempah. Nah, Dendang Rempah itu yaitu lagu lomba menciptakan lagu yang bertemakan rempah-rempah Nusantara gitu. Nah, kita ikutan di situ gitu. Wah, dan ini Kak Citra nih juara dan teman-teman juara umum ya Kak ya, juara utama, pemenang utamanya. Ini mungkin boleh ceritakan Kak mengenai lagunya ini apa nih judulnya dan menceritakan tentang apa nih Kak? Nah, mungkin Abang, Kakak. Iya, nanti ditambahin ya sama Holong. Jadi lomba Dendang Rempah ini kan temanya rempah-rempah Nusantara. Jadi kita dapatnya waktu itu informasinya biasa dari internet gitu kan. Terus memang sebelumnya atau kesehariannya aku dan teman-teman sama Holong, sama Arif, sama Ari juga itu memang biasa sama hal-hal yang berkegiatan di musik gitu. Salah satunya memang kita sering kompos ataupun arrange lagu-lagu gitu ya. Baik untuk kita pribadi masing-masing ataupun untuk kelompok lain gitu. Nah, terus kita kepikiran kenapa nggak ikutan aja sama lomba ini gitu. Jujur sebenarnya awalnya tergiur sama hadiahnya ya kan. Itu wajar lah ya lomba ya. Wah lumayan nih karena memang uang tunai kan langsung kan. Uang tunai terus kalau nanti tulus juga karena kita kan memang sehari-hari bikin lagu gitu. Jadi kalau kalah pun ya udah gitu, kalau pemenang alhamdulillah gitu. Jadi kita coba cari tahu nih tentang rempah-rempah Nusantara dan memang udah terpapar sebenarnya tentang informasi rempah-rempah Nusantara jauh sebelum lomba ini ada sih gitu. Pas waktu ikut nyambung nih, maksudnya kita paham gitu, bukan dari nol juga gitu. Aku sama Ari kan seneng banget sama hal yang berbau sejarah gitu. Terus langsung hubungin Holong yang kebetulan memang berdomisili dulu kan dia tinggal di Degil di Medan gitu. Setahun belakangan ini ya Long ya. Setahun belakangan ini dia balik pulang kampung ke Tiga Lingga ke Dairi, tapi kita masih komunikasi ya kan. Langsung dia hubungi Holong langsung yuk datang ke kampungnya. Terus gimana Long? Terus ya udah tiba-tiba datang pagi-pagi itu masih tidur kan. Saya masih belum puasa tidur, ya? Belum puasa. Pagi-pagi tiba-tiba ada yang ngedor pintu. Karena rumah saya juga di daerah penatapan gitu ya. Seru bisa langsung mandang alam ya Bang ya. Alam bebas. Wow. Awalnya mereka bilang kemarin datang mau liburan aja, tiba-tiba udah duduk ngobrol ngasih info. Yuk bikin lagu yuk kayak gitu. Ada ini program ini gitu, jadi harus kita ikutin gitu. Ayo sikat kayak gitu. Langsung gas aja ya Bang ya. Kayak gitu. Jadi kita pas waktu di sana ya, kita bikin nadanya sama liriknya dulu ya, malam-malam tuh lagi hujan lebat.
hujan lebat duduk bareng sama-sama sih itu garapnya semua. Berempat ya? Berempat. Berempat. Ya. Berarti dalam satu hari itu selesai gitu Kak, nada sama Kalau iya, nada sama lirik malam itu juga ya? Malam malam itu. itu. Jadi habis kita buka puasa, makan, biasa duduk ngobrol-ngobrol, ngopi, kita bikin, sempet juga ngantuk, lagi emosi juga gitu. Karena kan kita pergi kan weekend, waktu itu saya masih kerja kantoran kan, jadi terbatas waktunya gitu. Satu malaman lagi kita mesti pulang nih gitu kan. Jadi memang agak sedikit push ya di malam itu. Push terus. Ini apa? Untuk mikirin rimanya juga ya Long ya. Mikirin rimanya, nadanya, karena kan Olong kan gitaris kan. Gitu, jadi dibantu juga sama Arif. Aku sama Ari lirik ya. Iya. Aku sama Ari lirik karena memang kita juga senang baca juga. Gitu loh. Ya udah. Untuk menyatukannya itu ya itu. Harus selesai di malam ini, memang ditargetin. Di malam itu memang kita porsir kali berpikir, di situ kita garapnya serius, yang serius sekali gitu. Ditargetin. Nah, besoknya baru kita coba take demonya, karena memang Olong juga di rumahnya ada beberapa alat rekaman juga kan. Oh jadi lengkap ya kayak sekalian ya? Iya. Jadi kita take juga di penatapan itu ya. Iya. Ada videonya tuh kita lagi bikin di situ. Minimal take gitar ya waktu itu. Iya. Jadi terinspirasi buat lirik tentang rempah-rempah itu gimana tuh Kak prosesnya kok bisa cuma satu hari gitu ya? Kalau rempah sih terkhusus aku sama Ari kan, itu tadi aku bilang Ari kan senang banget baca, sangat interest pula sama hal-hal yang berbau sejarah juga gitu, budaya gitu. Saya juga, ditambah saya juga pengalamannya memang pernah tinggal juga di daerah timur kan. Saya pernah tinggal di Fakfak, di Papua Barat, saya pernah tinggal di mana namanya, di Sumba, di Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi memang udah lihat juga kekayaannya Nusantara khususnya untuk rempah-rempahnya. Jadi makanya di liriknya kan ada tentang buah pala, ada juga kita menyinggung Banda. Dan yang paling lucu tuh paling apa ya, menarik tuh di lirik, Ari tuh nyeletuk coba masukin kata Venesia. Gitu. Hah? Kita bingung kan Venesia? Saya tahu itu di Italia, cuman apa sangkut pautnya sama rempah Nusantara. Pokoknya masukin aja lah gitu. Terus aku jadi browsing juga Venesia itu apa sih kaitannya dengan Indonesia, dengan Nusantara gitu. Ternyata wah luas sekali gitu tentang perdagangan rempah pada masa itu tuh banyak terlibatlah Venesia gitu. Dan ternyata ini bocoran dari panitia waktu saya pergi ke Borobudur, itu pertama kali panitia itu nanya itu. Jadi ketemu sama saya, kamu yang pencipta lagunya Dendang Rempah, katanya. Iya Pak, kenapa kamu buat Venesia di situ, katanya. Gara-gara lirik itulah katanya, kata Venesia itu jadinya ini. Karena di buku sejarah sekalipun pun itu jarang, kan nggak ada ya, jarang disebut gitu tentang kisahnya Venesia ini. Oh iya Pak, gitu-gitu. Jadi ternyata itu salah satu. Iya, karena kami sangat concern sekali sama lirik kayak gitu. Walaupun memang nadanya enak banget katanya untuk dinyanyikan bareng-bareng katanya. Tapi liriknya juga nggak kalah lah. Iya, nggak kalah gitu. Utamanya di situ. Gitu. Wah, ini keren ya, berdasarkan dari riset dan juga kecintaan terhadap sejarah hingga akhirnya terciptalah musik dengan tema rempah Nusantara ya Kak. Dan ini Kak, hingga akhirnya dikirim demonya itu berapa lama hingga akhirnya diumumkan? Kalau dia penutupannya kalau nggak salah sih di akhir April ya kan? Atau awal Juni. Terus pengumumannya kayaknya sebulan setelahnya atau? Enggak cepat lama sih ya? sebenarnya. Agak lama. Seminggu ya? Pengumumannya agak lama. Aku lupa. Agak lama, soalnya kemarin aku juga sempat nunggu kan. Nunggu kok kayak lama kali gitu, tiba-tiba sampai udah lupa mungkin ya begitu loh. Aku pribadi, aku ngerasa sampai udah hampir lupa kan. Karena dimundurin juga kalau nggak salah. Diundur, banyak diundur. Sebulanan lah kayaknya ya. Iya. Udah lama sih jadi agak lupa, cuman saya ingat ya agak sebulanan hingga akhirnya diumumkan. Itu waktu diumumkan kakak abang lagi ngapain tuh Kak Abang? Itu kan memang udah diumumin, sebenarnya saya emang kita nunggu kan, katanya bakalan diumumkan pertama dia bilang di web. Kita tunggu, kita kabari Holong, belum, pokoknya kita mantengin standby. Dia juga standby, paket pokoknya diaktifkan gitu ya. Terus habis itu karena Holong juga itu tadi berdagang gitu kan, malam juga kan gitu. Jadi dia lagi kerja, tapi saya, Ari, Arif sama teman kita Dame itu sebenarnya udah ngususin hari itu untuk menonton pengumuman. Nah, ternyata rupanya di live streaming di YouTube.
gitu dalam bentuk udah terkonsepsi, maksudnya udah pengumuman gitu. Terus, nah saya pribadi gitu kan, apalagi udah sering sih ikut lomba kalah, ikut lomba begitu, jadi pernah bilang sama mereka ikut masuk 10 besar pun lumayan lah buat ngomong pulsa gitu ya kan. Sedih. Iya bayar paket gitu kan. Tapi mereka optimis gitu, entah kenapa, terutama pasti menang gitu ya. terutama si Ari gitu, dia pasti ini pemenang umum. Jadi waktu yang di momen itu 10 besarnya dulu. Waktu itu kita lagi di Warkop Agem. Serius, Agam. Kita di Warkop Agem, jujur gitu kan. Kita makan di situ. Lagi lapar, hujan, terus itu pengumuman 10 besar ditungguin, nama kami nggak ada. Ya udah, awal lanjut aja makan. Terus mereka masih nungguin, tenang. Masih ada lagi. Masih ada, jadi pemenang utama istilahnya, pemenang utama. Agak curiga aku lihat notasinya muncul kan. Iya. Kok sebuah kisah gitu kan, lirik pertama sebuah kisah. Deg-degan nih Terus kayak. kan aku betulnya nih. Terus dia bilangnya apa? Pemenang perutama Citra Hasan dan Nolong Poradika. Yuk, langsung teriak orang gila di situ. Tapi terbalik mangkuk itu kan. Hampir ya. Langsung video call sama Holong. Holong rupanya waktu itu belum nonton. Oke. Lagi ngapain tuh Bangku? Masih dagang. Langsung rumah lah itu. dia lagi beres-beres gini lah, pokoknya dia lagi, pokoknya pegang HP-nya juga goyang-goyang ya kan Long. Telepon, Long, pengumuman Long apa? Menang apa? Langsung. Gimana waktu itu? Ya terus bingung lah kan, kalau aku pribadi kan pengen teriak apa kan, malu-malu gitu kan. Lagi depan umum ya Bang ya? Malu gitu, jadi ya nunggu dulu sampai rumah, tapi di dalam kamar tuh udah gini-gini, udah senengan kayak gitu. Itu pribadi. Langsung ke Medan atau gimana tuh Bang? Enggak, langsung nunggu transferan. Juga sekali. Iya, namanya lomba ya. Iya benar. Mungkin boleh sebut Kak, itu berapa Kak kita dapat uang tunainya? Oh iya, kita dapat uang tunai 25 juta. Wah, itu besar banget Angel. 25 juta sebelum potong pajak. Nah, kita tuh bagi sama satu kita 4 yang ciptain, tapi ada satu yang apa ya, yang pemain pakungnya. Jadi memang di lagunya itu kita buat apa ya, alat musik Melayu, karena kan liriknya kan dari Banda ke Sumatera gitu kan. Jadi memang sebagai pintu masuknya rempah-rempah di Nusantara kan juga Sumatera alias di Tanah Deli kan juga kuat sekali kan gitu. Sejarahnya ditambah scale timur itu loh. Pukulan gimana? Coba dijelasin Pak. Pukulannya pukulan langgam zapin gitu. Yang tumpak, tupak, tumpak, tumpak, terasa ininya ya Kak ya. ya. Gitu. Tapi memang scale timurnya itu juga nggak ada juga gitu untuk nunjukin apa ya, nuansa timurnya gitu di lagu itu gitu. Wow, dan ini kan Kak udah menang dan juga Tribuners selain mendapatkan uang tunai, Kak Citra dan Bang Holong ini juga musiknya digarap juga sama Trinity Optima ya Kak ya, betul. Dan dinyanyikan oleh Naura. Wow, ini keren sekali, kita kasih tepuk tangan. Ini gimana Kak perasaannya ketika tahu dinyanyiin sama penyanyi? Oh iya, itu kapan ya Long ya? Itu juga udah lama ya? Udah lama. Maksudnya dari pengumuman, karena kan setelah pengumuman langsung PPKM. Oke. Semua hal yang berbau pemerintahan apapun itu kan vakum ya, maksudnya kita juga tanyain sertifikat apa gitu tuh belum ada direspon karena memang kantor pun sedang PPKM. Di WFH semua ya Kak ya? Iya gitu, jadi ya udahlah kita pun juga fokus sama dagangan kita, fokus sama Ringo juga, udah kita nganggep hadiah udah dapat udahlah ya gitu ya, hadiah udah dapat udahlah gitu. Tahu waktu apa gitu ya, setelah PPKM atau PPKM level berapa gitu, saya dihubungi, itu saya kasih tahu juga orang tuh, saya dihubungi untuk Zoom meeting gitu dengan Trinity Optima gitu. Kita cari tahu Trinity Optima kayak pernah denger gitu kan, oh ternyata memang label besar gitu kan. Ada Maudy Ayunda dan teman-teman di sana juga. Jadi ternyata mereka informasikan, nah itu juga salah satu bentuk positif langkah positif dari kementerian ya gitu. Mereka mau pakai lagunya kita, disediakan kontraknya gitu. Jadi kita tanda tangan kontrak bahwa lagu itu adalah diciptakan oleh kami berempat. Kayak gitu. Jadi selama penggunaan lagu itu nanti bahwa royaltinya apanya itu dibahas dengan lengkap gitu di situ. Walaupun yang bawain siapa gitu.
di situ ditulis bahwa yang bawain lagu ini di bawah kontrak itu adalah di atas kontrak itu adalah Naura namanya gitu-gitu. Kita sebelumnya nggak tahu ya Naura itu siapa kan, nggak tahu gitu. Taunya kita level yang penyanyi perempuan mungkin taunya Yura ya. Naura ini siapa? Kami kepoin, rupanya anaknya Nola. Setelah itulah kami. Kalau Nola saya tahu. Karena gitu nggak kan. update kan yang baru-baru. Yang lagi baru-baru sekarang. ternyata anaknya udah jadi penyanyi. Iya, penyanyi cilik yang udah udah dewasa juga. ya gitu. Itu ceritanya. Dan itu sampai berapa lama Kak untuk royalti sendiri? Saya lupa ya, kapan ya? 2000. Kalau pencipta itu kan seumur hidup ya. Kalau pencipta. Tapi itu digunakan untuk programnya Jalur Rempah itu sampai 2024 kayaknya. Mungkin ya. 3 tahunan gitu ya Kak, berarti. Selama program ini ada dipakai sama kementerian gitu. Oke. Kakak dan teman-teman saat ini lagi garap apa lagi nih? Belakangan ini. Ayo loh, ceritain. Langsung Tanggal 30 Bang. mau ngapain kita? Waduh, ada project baru nih Tribuners. Jadi kebetulan sebenarnya kakak yang dicocok. Enggak, ini mulai. Sebenarnya Beda, kebetulan Kak Citra dan ada temennya dari Sumba, itu Kak Diana Timoria namanya, lagi dapat hibah dari program Kementerian Pendidikan juga. dan Kebudayaan itu program apa namanya fasilitasi bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan. Oke. Itu jadi mereka bikin album musik dan puisi. Kita. Ya, idenya maksudnya jadi kita itu bikin album musik dan puisi tentang judulnya Perempuan Sabana. Perempuan Sabana. Kalau mau tahu Perempuan Sabana, Kak Citra dulu. Lebih cocok kayaknya. Gitu. Jadi Perempuan Sabana ini sebuah album. Jadi Diana itu penulis puisi di Sumba dan saya pernah tinggal di Sumba dan saya bersahabat dengan dia gitu. Setelah pulang dari Medan saya masih terus keep in touch dan terus kita ngobrolin tentang Sumba, tentang perempuan, polemiknya bagaimana menjadi perempuan gitu kan. Kesulitan-kesulitan kita dalam memilih gitu, budaya-budaya yang mengikat kayak gitu. Itu dia sering tuangkan ke dalam puisi gitu. Terus aku coba, sebenarnya tahun 2019 sudah lama sih, udah 2 tahun yang lalu. Aku tawarin ke dia, aku bikinin lagu gitu. Waktu itu aku sama Ari yang bikin lagunya gitu kan. Cuman waktu itu masih maksudnya belum rekaman gitu, masih lagunya ada tapi udah dibawa ke beberapa acara gitu lah. Nah makanya waktu 2021 kita lihat ada memang kesempatan untuk program di FBK ini, di kementerian ini, kenapa nggak kita benar-benar seriusin nih gitu, mumpung memang ada gitu jalurnya kan. Dan kita bisa bikin tim juga gitu kan, maksudnya ada pengalaman pula di Jalur Rempah itu, kita bisa kok bikin lagu ataupun sebuah karya itu yang kita keroyokan bareng-bareng ngerjainnya gitu. Itulah kenapa album ini ada gitu. Terus album ini kan puisinya Diana itu sebenarnya tentang puisi Diana itu yang berjudul Perempuan Sabana itu banyak sampai 10-an gitu. Tapi saya baca baru sampai yang 4 gitu. Jadi saya bilang saya baru paham ataupun saya baru baca yang 4 ini aja kita jadikan album gitu. Yaudah dia setuju. Yaudah langsung deh aku panggil Ari, Arif, Holong gitu dan teman-teman ada Dame juga, rame lah, ada Evan dari band Wina gitu kan. Itu rame-rame kita pikirkan nih lagu ini. Puisi-puisi ini kita jadikan lirik. Karena itu kan challenging ya, nggak semua puisi kan bisa dinyanyikan kan. Wah itu. Dan buat supaya puisi itu enak itu susah karena pemilihan katanya itu kadang ada yang nggak kawin dia sama musiknya, melodinya ya Bang ya. Challenge-nya di situ. Iya, dan itu seminggu paling ya? Seminggu ya? Iya seminggu, tapi proses ngebedahnya itu lama dulu. Sama hampir sama. Kalau ini Holongnya yang ke Medan. Karena udah album, nggak mungkin lah kami lagi yang kesana kan, ongkos kami kan. Mending ongkos 1 orang aja yang datangnya kan. Jadi Sandra bulan ke Medan. Iya dia di Sandra lah di Medan. Terus sini aja dulu kita benar-benar karantina lah dia mau. Karantina dia untuk berkarya gitu. Jadi albumnya udah rilis kapan nih? Insya Allah tanggal 30 November minggu depan. Minggu depan nih Tribuners. By Zoom, virtual ya Kak ya. Virtual, jadi bisa dinikmati oleh siapapun. Iya, itu bagus loh soalnya kalau nggak nonton. Sayang. Iya serius karena banyak informasi-informasi yang penting yang kadang nggak yang kadang nggak dipublis gitu ya. Iya. Karena nanti kan rencananya di acara ini ada penayangan video klip.
Insya Allah kita buat video klip juga di lagu ini biar ada visualnya gitu kan. 4 lagu karena dari 4 puisi kan. Kemudian kita ada diskusinya juga, jadi bukan hanya penayangan aja, ada diskusi. Nanti kita mengundang aktivis perempuan dari Sumba, Kak Wenda Raja, ada jurnalis perempuan juga, Kak Lufiana dari Konde, terus ada Mas Gilang Ramadan yang kebetulan jurinya kita di Jalur Rempak. Dia memang spesialisasi dia juga sekarang udah di ritme musik Nusantara kan, jadi cocok gitu. Terus ada juga Aan Mansur, penulis puisi yang ada New York hari ini. Gitu. Itu sih nanti acaranya. Jadi kita bakalan bahas puisi, kita bahas musik, kita bahas perempuan, kita bahas tentang polemik-polemiknya perempuan gitu yang kita hadapi, yang direpresentasikan di puisi itu atau di lagu itu. 30 November. Kalau misalnya nih warga masyarakat ingin ikutan join tuh mesti kemana tuh Kak? Gampang kok, cukup register. Gini aja paling gampang sebenarnya, kepoin aja Instagram kita di @perempuansabana. Semua informasinya lengkap di situ. Tuh Tribuners, @perempuansabana di Instagram. Catat ya, biar bisa ikutan Zoom launching albumnya nih Kak. Albumnya benar. Dan juga tadi udah ya berbicara mengenai Jalur Rempak, terus juga ini bakal soon launching album di tanggal 30. Nah, kita mau ulik juga nih pribadi Kak Citra sama Bang Holong nih. Ini kan Kak udah sering nih ikut ajang musik ya Kak Abang ya. Kalau dari Kakak Abang sendiri mulai suka musik tuh dari kapan Kak? Mungkin dari Bang Holong dulu deh. Kalau suka musik saya mulai tertarik. Mulai suka musik. Saya suka musik dari kecil sih kalau saya. Cuman mulai bermain musik secara serius itu. Profesionalnya ya, itu ya? dari SMA. Dari SMA sampai sekarang. SMA itu ngeband atau solo atau gimana? Awalnya saya ngeband. Saya pertama kali kenal justru di musik-musik yang modern. Baru lama-lama mulai tertarik sama yang akustika seperti itu, yang lebih organik seperti itu. Kalau sekarang ya. Apa aja bandnya Bapak? Nih Tribuners banyak banget nih ya Bang ini. Portofolionya full. Satu halaman ya. Apa aja tuh Bang yang mungkin yang masih aktif saat ini? Kalau aktif saat ini, saya main sama. Dulu ngehitsnya di Terminal Kuningan Iya, dia. di Terminal Kuningan. Tapi Terminal Kuningan udah vakum karena udah punya kesibukan masing-masing ya. Paling terakhir saya main dengan Suara Sama. Terus ya saya banyak ngabisin waktu sama Suara Sama untuk musik sekarang sama paling di Ringo. Di Ringo ya Bang. Di Ringo aja. Itu memang keluarga basicnya pemusik atau Abang sendiri nih yang tiba-tiba menemukan passionnya dalam dunia musik? Enggak, sebenarnya orang keluarga saya nggak ada yang pemusik ya, cuman ya suka musik mungkin. Suka musik. Mungkin ya bakat kali ya. Maksudnya tapi mama dulu cerita pas dia mengandung saya gitu kan. Dia memang kalau ngidam tuh main gitar. Serius Bang? Wow, jadi gitar, gitu. menular ya Bang alunan gitarnya itu ya? Iya mungkin ya kalau Itu permintaan orok ya. Iya. jadi dia bilang kalau pas saya lahir katanya kan terus besar, terus sampai saya sekarang ini dia nggak heran kayak gitu karena memang katanya dari kecil udah dari di rahim dulu udah kayak gitu, udah ngidamnya minta main gitar. Wah ini langsung meresap dia Bang ya waktu dalam kandungan. Kalau Kak Citra gimana nih Kak? Kalau saya latar belakang keluarga ya, memang yang pemusik kayaknya nggak ada ya. Kebanyakan sih ya karyawan, bisnis gitu. Tapi memang orang tua saya sangat suka sekali sama musik dan memang cukup musik-musik yang cukup beragam gitu. Jadi dari kecil memang aku udah sering dengerin kaset-kasetnya orang tua itu kalau sambil bersih-bersih atau kita kerja bakti hari Minggu tuh dengerin kaset Queen, dengerin The Beatles kayak gitu, dengerin kalau mama tuh paling lebih melo, dia lebih suka Ebit G.Ade kayak gitu, dia suka Sajadah panjang terbentang Bimbo, dia paling seneng tuh ya gitu-gitu. Jadi memang popnya aku dapat, rocknya aku dapat gitu memang dari kecil. Dan memang kalau dari segi umur aku memang generasi MTV kan gitu. Jadi memang generasi MTV kan kaya banget ya sama hasanah musik ya gitu, generasi 90-an. Jadi terasa, cuman memang tidak, itu salah satu mungkin polemik, itu salah satu polemiknya perempuan ya gitu, bahwa kita
senang musik tapi bisa bermusik itu sedikit gitu, karena mungkin dilarang lah, identik bandel lah segala macam kayak gitu. Termasuk aku gitu, memang nggak diperbolehin. Kalau dulu ngeband tuh nggak dikasih gitu. Nah ya udah kuliah biasa aja, kuliah kerja apa segala macam. Nah pas ketemu sama Ari dan dia melihat mungkin ya kecerdasan musikalku mungkin ada gitu kan, ya udah akhirnya berkembang di dunia musiknya justru di usia seperti ini. Itu langsung di usia dewasa. Punya suami yang mendukung tuh enak. Langsung support ya, saling support. Kalau pas memang itu passionnya loh gitu, memang senangnya di musik gitu. Gitu sih. Wow, ini dalam dunia musik memang udah dari basicnya juga ya Kak, dari kecil udah memang udah familiar banget. dengan Jadi sama teman-teman juga kalau sama tentang referensi musik itu belum kalah lah gitu. Ngomongin tentang musik belum lah gitu. Lebih banyak tahunya Kak Citra memang kalau referensi. saling support lah ya, saling. Kalau berempat nih kan berempat nih Kak, genre musiknya sukanya sama beda-beda. Kalau secara generasi semua kita suka genre ya, semua sama. Cuman kalau Holong mungkin identik karena dia seneng gitar ya. Dia kalau kami bilang tuh dia dewa bujananya kami. Aduh. Karena memang dia kerjaannya tiap malam tuh dengerin dewa bujana gitu. Karena sebenarnya karena saya suka yang nuansa-nuansanya lebih alat naturalis alat musik yang tradisi seperti itu, yang akustik dia. Gitu. Jadi ya garap yang saya dengerin pasti yang bawa ke sana kayak gitu seringan. Biasanya juga sama skillnya juga ya Bang ya. Kalau saya mau cari referensi musik yang pop atau rock atau yang musik-musik modern yang lainnya, saya justru itu saya ada di Ringo gitu. Di situ saya banyak belajar di Degil. Iya. Terus Kak Citra? kalau saya hampir general karena penikmat musik ya. Jadi semua memang saya dengar gitu. Semua rock, alternatif, grunge, pop, pasti saya dengar. Dangdut aja saya dengar. Saya juga generasi TPI dulu kan. Jadi setiap pagi, setiap pagi dengerin dangdut. Saya hafal loh itu, bahkan ada yang namanya Citra juga gitu ada gitu. Gitu. Terus cuman kalau dibilang sekarang pelabelannya, kalau dibilang kamu kan nggak bisa main musik tapi kok bermusik gitu. Ya saya bilang saya Melly Goeslaw aja gitu. Melly Goeslaw kan sering bilang dari kecil, saya pernah dengar cerita kisahnya dia kan. Dia itu jago ciptain musik, ciptain lagu, tapi dia nggak bisa main alat musik satupun. Nah yang menerjemahkannya itu kan suaminya si Bang Anto. Itu. Nah itu aja sih, aku proyeksikan itu ke suamiku sekarang, ke Ari gitu. Kalau sama mereka gitu kan, jadi aku ada ide nih, cuman aku nggak tahu gimana gitu. Yaudah kita terjemahin sama-sama. Kalau Ari semua genre dia. Kalau Ari mas semua memang dia Bang exploring, memang the real producer lah kalau dia. Ini aja dia lagi ngegarap album alternatif Batak. Wah, alternatif Batak. Jelas-jelas dia orang Melayu ya. Iya. Tadi malam mereka lagi ngegarap itu. Saya tadi malam lagu Batak ya. Lagu Batak. Lagu Batak sama seorang teman dari Samosir. Namanya Pangalo. Iya. Tapi dulu dia udah pernah punya album juga, terbaik lah, salah satu album terbaik itu versi Vice ya. Versi Vice. Indonesia itu. Satunya lagi kalau Arif kalau bilang Kunto Ajinya Kamila. Aduh. Ya, hidupnya kayak gitu. Penuh dengan gimana? Iya. Gitarnya, lirik-liriknya gitu. Kalau dia itu dulunya dia sempat kuliah di UI dan pernah bantuin band Payung Teduh juga waktu di Jakarta kan. Jadi dia suka sama musik-musik yang kayak gitu sih. Wah, beragam ya. Angel, kalau berbicara mengenai suatu profesi ya, yang kita kerjakan pasti ada momen di mana ada titik jenuh nih, Angel. Kayak kita kan pasti ada titik jenuh, susah nulis ya. Kalau dari kakak abang sendiri pernah nggak sih Kak berada di titik itu dalam bermusik? Mungkin dari Bang Holong dulu, Bang. Pernah lah pasti, kan jenuh. Saya tuh tipikal orang yang main musik itu harus jamming ya, jamming terus kayak proses proses pembuatan
lagu Dendang Rempah. Nah seperti itu, dia jadi tukaran ide dulu, ngobrol, terus nanti jamming, pegang alat, terus idenya mau gimana sih. Nah saya nggak terbiasa bikin sesuatu tuh sendiri. Nah saya ngalamin proses jenuh itu justru pada saat PPKM, awal COVID. Saya harus pulang kan sendirian, terus saya bosan gitu. Saya semua kegiatan tuh kayak nggak pada mati kan kegiatan semua. Jadi saya bingung di situ mau main, yang biasa saya manggung, yang biasa saya terus ide itu kayak dikuras habis seperti itu. Nah tapi justru di situ kawan-kawan hadir, kayak Kak Citra dan yang lain, ayo semangat ya. Nah Kak Citra ini biasanya suka ngasih semangat. Semangat kok, baru Bang Ari selalu bilang kok beli alat rekamanmu kayak gini, nanti kau di rumah harus bisa bikin sesuatu juga kayak gitu. Dari situ, dari support-supportnya kawan yang mulai lagi muncul lagi, ditambah lagi ada pemantiknya kemarin yang festival Dendang Rempah ya. Di situ udah mulai semangat, menang, dapat semangat lagi. Wah, makin terpacu ya Bang ya. PPKM udah mulai kemarin udah sempat udah sempat bisa bikin kegiatan-kegiatan, makin semangat lagi gitu. Berarti kalau Bang Holong ini tipenya nggak bisa sendiri ya Nggak Bang? bisa. Kalau Saya harus nggak bisa ada tukar pikiran Harus juga ada. ya Bang ya. Makanya saya salut kadang kayak temen adanya juga yang bisa sendiri, tapi saya memang nggak bisa dan saya coba. Kalau Kak Citra gimana Kak? Kalau titik jenuh mungkin di menuju menuju post produksi mungkin. Kayak di album ini sih datang titik jenuhnya mungkin kalau udah hal-hal yang berbau mau deket-deket selesai produksinya sih. Itu ya teknis lah, biasa lah gitu kan. Kita ada, terutama kalau saya di vokal ya, main track vokal gitu berulang-ulang, udah deadline, lebih ke situ sih. Karena kan berkesenian itu sering kan tabrakannya dalam sama manajemen gitu. Nah, saya nggak tahu itu untungnya atau sialnya, saya ada di dua-duanya. Saya yang juga di bagian musiknya, maksudnya saya yang bagian vokalisnya, tapi saya juga manajemennya. Jadi nggak enak banget kan kalau nyanyi diburu-buru waktu gitu, atau moodnya lagi nggak ada. Itu sih, di situ titik jenuhnya, kayak kok nggak selesai sih gitu. Di situnya sih, tapi lagi-lagi ya kita kekuatan ekosistem kolektifnya kita sih, karena kalau kita lagi jenuh disemangatin. Ini kan dia suka bercanda garing kan gitu. Bercanda garing. Iya, asli ya, lucu kan ya sumpah. Tapi itu yang bikin lucu. Berusaha Bang ya. Lucunya yang paling lucu. Karena di rumah di Degil itu udah banyak yang bercanda Lucu ya, lucu. Bang, ya. Biasa aku harus beda. Harus beda. Harus Ada beda. jalur lain nih kayak Bang ya. Aku pas lagi jenuh lagi suntuk, nanti dia dengan biaya warkop DKI-nya. Terus aku ya, oh ya udahlah, semangat lagi lah buat teman-teman, setidaknya buat teman-teman gitu. Tapi memang yang paling penting poinnya di situ ya. Kawan-kawan yang saling support itu tadi, ekosistem yang dibangun di circle kita di Degil memang kebiasaannya kayak gitu. Karena bisa dibilang Bang kalau jika setiap personilnya saling mendukung akan menjadikan suatu hal karya yang bagus juga ya Bang. Itu yang kayak paling penting juga ya, Jadi bukan kalau penamaan itu pokoknya sederhana sih, pokoknya tertulis di situ ada Citra, yang tertulis itu punya Ari, yang tertulis Ringo Degil. Kita nggak mikirin itunya, kita mikirin bahwa ini produk kita bareng-bareng gitu. Kita urusan nomenklatur tuh urusan belakangan gitu. Yang kita pikirkan tuh ini karya kita bareng-bareng loh gitu. Jadi makanya kalau dilihat nanti di albumnya itu pencipta liriknya apa itu semuanya kita memang kreditnya kita tulis, kita memang mengakui bahwa ini memang kerjaan kita bareng-bareng. Harapan bersama ya. Betul. Pak, ya. Nah, kita udah ngomongin tadi dari Dendang Rempah, terus tadi ke launching baru, terus tentang kehidupan kepribadian kakak dan abang. Nih kita mau nanya gimana nih Kak tips dan triknya gitu ya kalau teman-teman dari Tribuners yang pingin ngeband atau bermusik gitu ya, gimana nih awal-awal langkahnya terus sampai akhirnya bisa menjadi kakak dan abang. Tolong dulu. Halo, Bang. Untuk maksudnya ngasih support Tips. tipsnya. Sebenarnya nggak cuma bermusik aja sih ya. Di berbagai aspek juga yang tips ini juga harus dijalankan memang, yang namanya disiplin, terus konsistensi, terus semangat. Itu memang harus ada. Niat sih yang paling penting. Misalnya kita harus tahu dulu, kita petakan dulu nih. Kita harus kenali misalnya kita sukanya kemana gitu. Nah saat kita udah suka ke situ, ke bidang yang kita tuju itu ya udah kita seriusin, kita jalani
konsisten kayak gitu. Pastilah nggak ada yang mengecewakan itu kalau memang kita udah tahu kemana arahnya. Tapi terkadang kita terjebak di angan-angan biasanya. Kita pengen menjadi orang lain. Nah, kita lihat si Anu keren misalnya, kita pengen jadi dia. Nah, di situ yang kadang mungkin kita salah kali ya. Kalau menurut saya kayak gitu. Yang paling penting ya kita harus tahu dulu mana yang kita cintai bidangnya. Ya udah, di situ dipush. Pendirian ya, Bang ya. Karena kalau udah kita cinta, udah pasti berjuang di situ nanti udah. Curhat. Suara hati. Kalau Kak Citra gimana, Suara Kak? asa. Waduh. Lagunya Holong. Waduh. Kalau di aku hampir sama sih ya. Pasti ya kayak komit, konsekuen, disiplin, kerja keras itu udah kamusnya memang orang untuk mau mencapai sesuatu gitu. Tapi kalau yang paling identik yang aku pegang dari kecil itu adalah kuat mental sih. Oh iya itu. Iya, kuat mental beneran. Apalagi di zaman sekarang yang memang gempuran-gempuran tuh banyak ya. Selain pandemi, kita juga krisis ekonomi, terus keluarga juga secara psikologi juga banyak yang bermasalah gitu kan di sekolah. Pokoknya kan semua banyak ya. Benar. Korupsi apa kan banyak hal yang mengganggu ataupun merusak karakter manusia sekarang ini gitu ya. Lingkungan lagi, banjir di mana-mana, hewan dipukulin gitu. Iya kan gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya kalau sekarang ya jangan cengeng, kuat mental beneran gitu. Maksudnya aku bisa di titik ini tuh gak semua di sosmed aku ceritain nangis-nangisnya kan gitu, yang dihina, diejekin, dibully, dipermalukan depan orang gitu. Itu kan kita nggak ceritain ke orang lain kan. Tapi sebenarnya hal-hal itu yang kebertahanan aku bukan perlakuan mereka ya. Saya kebertahanan itu, aku bisa bertahan itu yang makanya aku ada di sini. Gitu. Nah, jadi yang mereka lakukan itu ngebully itu sebenarnya nggak benar. Gitu ya. Jadi itu tidak dibenarkan, tapi yang dibenarkan adalah bisa bertahannya sampai sekarang ini. Itu yang jadi harus kuat mental. Jangan cengeng, kuat mental, berpendirian teguh, dan pastinya punya lingkungan yang saling support tuh yang membuat kita bisa berkembang lebih baik ya Kak Abang ya. Nah itu dia Tribuners tadi tips dan trik dari Bang Holong sama Kak Citra. Semoga bisa bermanfaat bagi Tribuners semua, dan tiba saatnya kita di penghujung acara. Dan di ujung acara, jangan lupa tonton Smart Gen setiap hari Minggu jam 5 sore di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Oke, aku Tika, Aku Angel, dan Kak Citra dan Bang Holong pamit undur diri. Sampai jumpa.